Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang tercinta, gereja mengajarkan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup gereja, Allah senantiasa mendampingi kita dengan malaikat-malaikatnya. Kita tahu sejak perjanjian lama bahwa Allah mengutus para malaikat untuk mendampingi bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah terjanji. Banyak kisah-kisah dalam perjanjian lama di mana Allah mengutus para malaikat mendampingi umatnya, mendampingi bangsanya. Bahkan Yesus sendiri pun ketika dia berpuasa, dia didampingi para malaikat. Dan dalam seluruh perjalanan, bahkan pewartaannya pun, dia menyatakan bahwa para malaikat senantiasa mendampingi kita, umatnya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini yang baru kita dengar mau mengajak kita senantiasa bahwa semua kita didampingi oleh Tuhan supaya kita kuat, terpelihara dan terjaga dalam mengejar tempat di mana kita kelak bisa bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan di surga. Dalam kehidupan bersama dengan Allah di surga, tidak ada tempat yang paling tinggi, yang paling rendah, tapi sesungguhnya di sana semua akan menjadi sama berbahagia bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah dalam kemuliaan. Pikiran manusiawi kita sering membuat kita bersaing seperti para murid dalam Injil hari ini, bersaing untuk mengejar posisi yang paling tinggi, berpikiran tentang kerajaan Allah seperti berpikir tentang hidup manusia. Cara pikir surgawi dinilai dengan cara pikir duniawi. Dan itulah yang mau ditegaskan oleh Yesus hari ini kepada kita. Logika bahwa yang terkecil, yang terendah, justru itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Orang yang
rendah hati yang menyerahkan diri sepenuhnya seperti anak kecil kepada penyelenggaraan ilahi, merekalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Orang yang tidak menganggap dirinya apa-apa, yang pasrah saja seperti anak kecil di pangkuan dalam lindungan bapa dan ibunya. Demikianlah orang beriman hendaknya hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak menyombongkan diri dengan kemampuan, keahlian, kesanggupan, tetapi menjadikan Tuhanlah kekuatan semata. Banyak di antara kita yang berpikir yang sama seperti para murid itu. Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus menjelaskan, mengajak kita untuk masuk dalam semangat kerendahan hati, menjauhkan semangat sombong angkuh, karena kita sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Apapun yang kita terima dalam hidup, khususnya iman kita, adalah anugerah dari Tuhan semata. Karena itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita sampai pada pengalaman itu. Pengalaman rasa syukur, sujud, pasrah akan segala rencana Tuhan dalam diri kita. Hidup bersama di tengah-tengah keluarga dengan semangat seperti anak kecil merupakan panggilan Tuhan kepada kita hari ini. Kita sadar dan yakin bahwa di hadapan Tuhan kita masing-masing sebagai pribadi di tengah-tengah keluarga adalah makhluk yang lemah, yang terbatas, yang seharusnya hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Jauh dari tengah-tengah kita semangat kesombongan, semangat keangkuhan, semangat diri yang lebih hebat, diri yang lebih berharga, diri yang lebih berjasa. Di dalam keluarga hendaknya semangat seperti anak kecil itu bertumbuh dalam diri kita. Kita pasrah satu sama lain, kita percaya satu sama lain, kita memberi diri kepada anggota keluarga dalam semangat kerendahan hati. Bila ini terjadi, maka keluarga-keluarga kita akan menjadi keluarga-keluarga yang terberkati, yang senantiasa siap memberi diri satu sama lain. Walaupun seorang bapak atau seorang ibu memang memiliki banyak peranan dan tugas dalam keluarga, tetapi bukan menjadikan bahwa merekalah yang paling terbesar, yang paling berjasa. Kehadiran anak kecil di tengah-tengah keluarga juga menjadi simbol dari kebesaran Tuhan, kebesaran Allah di tengah-tengah kita. Mari kita hargai, kita angkat martabat hidup kita dengan senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita percaya, saudara-saudari terkasih, dalam keterbatasan, kelemahan keluarga-keluarga kita, yakinlah malaikat Allah senantiasa mendampingi, memelihara, menjaga diri kita, menjaga perjalanan hidup kita, menjaga karya-karya kita, melindungi kita dari segala kejahatan dan dosa. Maka baiklah pada hari ini kita berdoa untuk pada Tuhan melalui para malaikat supaya tetap memelihara dan menjaga kita. Malaikat pelindung kita telah diberi Tuhan masing-masing. Semoga kita sadari itu, sehingga dengan demikian kita tidak takut, kita tidak ragu, selalu yakin bahwa Tuhan mendampingi kita. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita senantiasa dengan malaikat-malaikatnya. Amin.